Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam was sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari ini. Setelah saya melihat kanan kiri, terus ibu-ibu walaupun ditutup masker, ini masih bernafas. Masih nafas Bu ya? Bapak, coba lihat kanan kiri, mungkin sudah ada yang mandek. Belum ya? Masih hidup sebagaimana disampaikan oleh Habib Fahmi bin Hamid Assegaf. Beliau mengupas tentang hidup dengan membaca doa bangun pagi. Kita membaca doa alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Artinya perlu kita tahu bahwa dengan kita tahu maknanya, maka kita akan mulai masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Karena nilai ini sangat luar biasa. Kemarin beliau sampaikan bahwa 1M dengan bangun dari tidur, bisa bangun dari tidur. Pilih yang mana? Beliau kemarin sampaikan. Nah, berarti lebih berharga daripada 1 miliar. Kupasan kita malam hari ini atau pagi hari ini berhubungan dengan itu. Kok klok di depan kita ada apa ini? Apa ini? Bilang paru-paru. Boleh bilang apa? Apa ini kan? Lubang hidung. Hidup, lubang hidup. Lubang hidup. Judul kita ini nanti ke sini. Pernah nggak perhatian lubang hidup? Yang selama ini diperhatikan ibu-ibu apa? Rambut. Ya, saya bisa katakan kadang-kadang saya ini suka usil. Kenapa? Kadang-kadang saya katakan ibu-ibu itu seperti perampok. Mau saya katakan perampoknya. Kenapa? Coba kita lihat antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Coba yang diletakkan di rambut apa saja? Bando, jepit, pita, terus apa lagi? Sanggul. Apa lagi Bu? Dikuncir, karet. Ya, rambut semua nih. Iya tak? Kalau laki-laki kita nggak pakai baju. Paling koplo selesai. Nggak ada pakai yang ada pakai kuncir, pakai ini macam-macam, nggak ada. Itu orang perempuan. Kita turun sedikit ke wajah. Mulai dari sini, ada yang ibu-ibu tadi waktu mau berangkat pakai bedak nggak? Ada yang pakai bedak, ada yang tidak. Ya, tapi walaupun ada yang pakai bedak. Terus kemudian turun lagi sedikit, apa? Alis. Alisnya gimana? Kita biasanya orang laki. Saya nggak pernah orang laki itu alisnya gini. Kecuali dulu yang ada film namanya apa? Star Trek. Pernah nonton kan? Ya itu situ ikut top. Tapi orang dari sana. Tapi kalau kita coba ibu-ibu kadang-kadang yang mantek
Terus kemudian begini, ya ada yang begini, ada yang sampai segini. Nah, ini perempuan berarti banyak tingkah. Benar nggak Bu? Terus kemudian lanjut sedikit, turun ke bawah, kelopak mata. Oh, ibu pakai apa? Nah, kalau sekarang Pak, waktu dulu, waktu zaman pertama kali reformasi, saya katakan saya paling mudah melihat ibu-ibu tuh atau keluarga itu partainya apa, mereka apa. Kenapa? Lihat aja yang di sini. Kalau yang di sini tuh ungu, yang di sini warnanya macam-macam, ya di sini ini. Penggemar sepak bola, ya kan? Penggemar sepak bola, padahal ditaruh di sini. Ini ya, ada bendera Brazil, benar ya? Sini. Tapi kalau ibu-ibu di sini, ditaruh di atas kelopak motor, benar nggak? Kita turun lagi sedikit, pakai apa? Bulu motor. Bulu motor dia apa? Sambung. Bapak-bapak nyambung bulu motor? Enggak. Ibu-ibu sambung bulu motor. Terus apa lagi? Jeru motor. Di jeru motor dikit apa? Bapak-bapak? Ibu-ibu pakai sok. Model mana? Apalagi? Iki sing nonjol apa pipi? Dikit apa? Merah-merah, hijau, kuning, apa macam-macam. Bapak enggak. Terus turun lagi sedikit, hijau, kawasi, nanti. Turun lagi apa? Bibir. Dia apa? Ada yang warna pink, warna hijau, warna macam-macam. Terus di jeru mulut ke siapa? Kawat gigi. Enggak. Terus turun lagi, apa lagi? Banyak habis. Inilah orang perempuan. Tapi gak pernah perhatiin saya lubang hidup. Nah, ini judul kita lubang hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahullah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tanpa menyadari. Sekarang sadar nggak kita judulnya berikutnya? Baik, judul berikutnya. Nah. Bisa terbaca yang di atas? Ya, kalau yang di bawah nggak usah dibaca. Kenapa? Delokongnya ini. Ya, kalau itu nggak bisa gerak, ini bisa gerak. Yang atas, pernah nggak terfikir di dalam otak tentang ini? Pernah nggak? Kelihatan nggak Pak judulnya? Pindah bro. Wis, monggo. Lah, aku capek-capek gawe ini. Ayo monggo, Mas. Ayo. Nanti nyalain Dokter Mustafa. Geser situ aja. Kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan. Monggo Pak sana Pak. Hah? Loh, nanti berikutnya seru ini berikutnya. Rugi nggak melihat? Nah, ibu-ibu aja dibuka Pak. Ibu-ibu memang penasaran sih, bapak-bapak ini enggak. Sadar bernafas. Sekarang sadar nggak bernafas? Sadar nggak bernafas pada saat ini? Seolah-olah nggak nafas, seolah-olah milik kita. Nafas itu merupakan jadi satu kesatuan, seolah-olah punya kita, sebagaimana sel-sel yang ada pada tubuh kita tidak pernah sadar bahwa sel itu terus bergerak, terus berjalan, ya, bukan jalan-jalan ke mall, bukan, tapi dia terus bergerak. Apa yang bergerak? Baik yang ada selnya maupun cairannya. Ini ahli kimia ini, sahabat saya ini. Tapi kimianya beda. Kimia saya biokimia, tapi beliau kimianya beda, analisis beliau. Jadi sel-sel itu dia mengandung satu makanan, salah satunya adalah oksigen. Bisa hidup karena oksigen. Kemudian apalagi mineral natrium, klor, kemudian
kalium. Pertukaran antara kalium dan natrium yang membutuhkan klor. Apa? NaCl. NaCl ibu-ibu punya di rumah? Ada nyimpen NaCl di rumah? Ada, Bu ya? Ada. Ibu-ibu punya semuanya? Yang langsung yang asin dulu. Oh, uyah, garam. Nah itu NaCl penting dikasih sedikit aja, itu mampu memberikan satu konsumsi pada tubuh. Nanti kapan-kapan saya lagi nyusun. Terus saya nyusun tentang bagaimana sel-sel di dalam tubuh kita berzikir kepada Allah. Angin berzikir, burung berzikir. Nah, sel-sel, karena saya dari dunia kedokteran, saya akan kejar, saya akan cari betapa istimewanya sel-sel dalam tubuh kita itu berzikir kepada Allah, asalkan tidak dipegangi, tidak ditutup. Ibu-ibu, saya bertanya kepada ibu, ya tak, di dalam sejadah saya ada apa? Dalam sejadah saya ini ada apa? Kenapa nggak tahu? Karena ketutup. Setelah saya begini, saya buka, tahu? Kenapa? Terbuka. Ini terbuka. Kalau ini tertutup. Begitu juga nanti kalau kita sadar bernafas, maka dia akan masuk ke otak. Kita sadar bernafas, kita akan masuk ke otak. Berapa kali kita bernafas? Satu hari? Banyak. Ya, berapa kali bernafas? Pak Yani bernafas sekarang Pak Yani? Berapa kali? Satu hari? Saya kasih tahu ya. Mau? Saya kasih tahu. 1 menit. Nanti kita kalikan ya. 1 menit itu bernafas berapa kali? Saya kadang-kadang pulang jam 9, jam 10 malam kalau ada pengajian. Ya. Jam 9, jam 10 malam saya pulang. Di rumah saya itu, di kamar saya. Kamar saya agak besar, ya, 6 meter. Terus kemudian di pojok ada meja bundar saya. Tempat saya banyak buku-buku di situ. Di atasnya ada buku. Tempat saya otak-atik, ikhra. Terus kemudian istri saya itu pekerja keras. Apa? Nyuci piring. Kenapa? Pekerjaan enggak? Kerja Pak. Tadi pagi sudah jam 1:30, jam 2 sudah bangun. Sama-sama nyuci piring, nyuci sendok, ngadeg, lumayan capek. Ya toh? Macam-macam sudah masak, kerja itu. Terus kemudian malam hari kira-kira jam 9 ketidur. Saya nggak mau buka rahasia. Rahasia saya itu jam saya 8:30. Kadang-kadang kalau nggak ada kerjaan saya jam 9 nggak tidur. Saya nggak pernah macam-macam tidur. Kemudian waktu saya pulang, istri saya itu tidur dengan nikmat, dengan mulusnya bunyi. Tidurnya bunyi. Pernah? Apa namanya tidurnya? Ngorok. Ibu-ibu pernah ngorok? Pernah. Bapak-bapak? Saya selama hidup saya tidak pernah tidur ngorok. Dan pernah saya mendengar bapak saya tidur ngorok. Mungkin karena dokter ya. Gak pernah saya itu tidur ngorok. Tapi kadang-kadang istri saya ngomong, oh waktu di malam ngorok, bunyi itu banter. Gak mendengar, gak dengar saya. Pernah dengar Pak? Ngorok? Gak pernah Pais? Pernah ngorok? Gak pernah dengar kan? Diceritain kami malam ngorok. Nah kuping saya dekat aja gak mau. Berarti telinga kita dalam keadaan mati. Mati kan gak dengar. Belas gak ada. Tapi nafas tetap ya. Ngorok. Saya hitung 1, 2,
Kalau mandek gimana kira-kira? Selesai. Nah, di sinilah kita nggak tahu berapa kali lagi kita bernafas. 1 menit itu kalau kita dalam keadaan seperti ini itu 16 sampai 20 kali. Coba baik ada videonya yang bernafas baik, bisa baik ini. Ini saya nggak mudah ya. Ini mendatangkan satu tim. Ini anak saya langsung dari Palembang. Memang saya sudah siapkan beberapa video-video, beberapa ini untuk apa? Untuk kita supaya lebih menyadari. Nih, lihat, kelihatan ya? Yang bernafas. Ada yang keluar masuk. Kelihatan ya? Tolong diulang, baik, ditunjuk baik. Yang atas, itu ada nafas. Nah, tuh, kelihatan ya? Bernafas. Kalau kita bisa melihat kita bernafas, Pak, tembus Pak, masuk, keluar. Kok bisa masuk ya nafas? Kenapa bisa masuk? Kenapa bisa masuk? Pernah nggak mikir, kok bisa ya? Nanti saya belum cerita apa yang masuk ya. Apa yang masuk saya belum cerita. Kenapa kok bisa masuk? Di sini yang jago tangannya kuat siapa? Panju sama saya. Panju ini namanya ya. Apa namanya kalau sejuk? Engkol ya. Nah, kalau seandainya ini saya kesini, siapa yang kuat? Yang kan saya apa sana? Atau saya kesini, siapa yang kuat? Saya yang taruh. Atau ini tangan saya? Ya, tengah. Kemudian kalau saya dorong ke sana, dorong ke sana, mana yang kuat? Ini kanan ya, mana yang kuat? Kanan. Kemudian kalau seandainya ini saya dorong ke sana, mana yang kuat? Yang ini. Kalau seandainya di tengah ini, nggak ke kanan, nggak ke kiri, mana yang kuat? Sama kuat. Saya belum cerita isinya, satu aja saya sebutkan, oksigen. Oksigen masuk karena apa? Karena yang di luar lebih kuat daripada yang di dalam. Sekali lagi saya ulangi, karena bisa masuk karena yang di luar lebih kencang daripada yang di dalam. Setuju ya? Setuju. Terus kemudian 1 menit seperti itu, yang dikatakan bernafas itu adalah masuknya dan keluar, itu disebut 1 siklus. Masuk, kemudian keluar, itu disebut satu siklus. Masuk itu disebut, biar rodok keren, apa kita bahasa sana ya, inspirasi masuk. Kalau yang keluar itu ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi, in, ex, keluar. Per menit kalau dalam keadaan tidur 12 sampai 16 kali. Kalau tidur, ya, tapi tidak bisa ngitung. Nanti di rumah, nanti kalau ada yang hidup itu siji, luru, telu. Kemudian kalau dalam kondisi seperti ini, ya, ini bisa bernafas ini tarik keluar, per menit 16 sampai 20 kali per menit. Loh, dokter, apa hubungannya ini dengan agama ini? Nanti ibu-ibu akan merasakan nikmatnya bernafas, kemudian nikmatnya hidup, nikmatnya zikrullah, nikmatnya kita takarrub ila Allah. Apa takarrub ila Allah? Dekat kepada Allah. Merasakan manisnya zikrullah, merasakan nikmatnya sesuatu yang kita dekat dengan yang menciptakan. Ini mana? Contoh. Jangan bercontoh. Masih saya lanjut. 20 kali per menit. 1 menit berapa detik? 60. Berarti sekali nafas masuk inspirasi, ekspirasi butuh waktu berapa? 60 dibagi 20 berapa? 3 detik. 3 detik itu masuk dan keluar.
masuk karena kekuatan yang di luar lebih kencang, masuk. Terus kemudian kok bisa keluar? Gimana? Karena tekanan yang di dalam lebih kuat dari yang di luar. Kalau yang di luar masuk, yang di dalam juga punya kekuatan, kira-kira bisa berembuk gak? Bisa masuk gak? Gak bisa kan? Atau seandainya ini bertahan, ini oksigen mau masuk, yang di dalam paru-paru nolak, gak mau. Coba kira-kira nyoba. Loh, enggak, ini tanpa eksperimen, tanpa nyoba, ini sebuah cerita. Saya tidak akan cerita. Tetapi coba kenyataan, sekarang coba tarik nafas. Tapi yang di dalam jangan dimasukkan, tahan. Bisa kira-kira? Lihat orang yang asma. Kadang-kadang dia menggunakan nafas dengan menggunakan, nanti ada teknik bernafas. Teknik bernafas itu ada 3. Satu dengan menggunakan paru-paru, kedua dengan menggunakan perut. Ini orang yang bermain bela diri ya, main tenaga dalam. Ini saya pernah latihan tenaga dalam itu baru beberapa langkah saja. Itu kira-kira sekitar 3 menit, 5 menit. Ini sudah keringat luar biasa. Jadi waktu kita latihan bagaimana latihan tenaga dalam, kita bernafas Pak untuk latih tenaga dalam Pak, latihan pernafasan Pak. Yang ketiga adalah bernafas dengan pundak. Jadi kadang-kadang orang sakit paru nahan. Nah, kenapa? Karena dia susah untuk memasukkan oksigen. Susah begitu. Bagaimana? Coba nanti nafas masuk, tetapi yang di dalam nggak boleh. Monggo, coba lihat. Nggak boleh. Bisa? Sakit. Atau sebaliknya. Ya kan? Metu, jas dari luar menahan. Coba kira-kira. Coba pakai masker, jangan pakai masker yang tipis. Pakai plastik tipis kan, tutup ini metu tapi ditahan, pakai tahan. Coba Pak, coba ditahan ini, ya mulut ditahan ini, coba keluarkan oksigen, keluarkan karbon dioksida, bisa? Gak bisa. Siapa yang menggerakkan ini? Terus kemudian dalam waktu 3 detik masuk 1,3, keluar 1,3. Ada 0,4 detik. 0,4 detik itu berapa sih? Sangat kecil banget. Jadi pertukaran masuknya oksigen langsung diganti dengan karbon dioksida. Waduh, luar biasa gak ciptaan Allah. Sampaikan kemarin, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ngitung nikmatku kata Allah, tidak mampu. Tapi kita coba menghitung, bernafas dulu saja. 20 kali per menit, berarti per sekali nafas 3 detik. Dari 3 detik itu tidak dibagi 2 loh, nggak 1,5, tapi dibagi 1,3 ada 0,4 untuk wah luar biasa ini. Nah, terus kemudian mulai yang masuk ke lubang hidung. Tadi balik lagi. Nah ini dari paru-paru ya. Bentar saya tulis sedikit paru-paru dulu ya. Nah, terus bergerak. Ini kelihatan yang di bawah. Nanti gimana mekanisme yang ke bawah nanti akan saya sampaikan insya Allah. Biasanya kalau kuliah maghrib itu mulai dari habis sholat maghrib, berhentinya kapan? Sampai azan isya kan. Jadi dari azan ke azan.
kita ini tadi azan subuh, habis sholat subuh, nanti kita madepnya ke azan zuhur. Setuju nggak? Karena satu, maka juga ada ketua takmirnya. Bagaimana setuju nih kira-kira? Tolong pintunya dikunci, betul. Jadi minggu nggak boleh, paling kunci sana aja. Kalau mau buang air kecil atau ini. Kita lanjut, oke? Ya, nama tadi bulu hidup. Nah, ya, nah, nanti di kajian-kajian lain. Ya, maju dikit. Bulu hidup. Bapak bulu hidup pernah lihat bulu hidup? Ada nggak bulu hidup punya nggak? Punya semua tak? Tapi pernah lihat nggak bulu hidup? Dia main. Cuma bulu. Saya kasih informasi. Bulu hidup itu buat apa sih? Saya pernah kupas tentang bulu hidup ini, Pak, kepada ahlinya. Kepada waktu itu saya misi, saya ada kajian Pak di rumah sakit Saiful Anwar. Ini karena pandemi aja saya istirahat. Itu hari Rabu. Saya kaji waktu itu 20 menit tentang judulnya bulu hidup. Saya kupas 20 menit selesai. Setelah sholat zuhur sudah betul. Dok, saya panggil dia adik karena dia lagi junior. Kenapa? Dokter Mustafa kok bahas bulu hidup aja 20 menit? Ya ampun. Loh kenapa? Kami tidak pernah belajar tentang betapa hebat dan luar biasanya bulu hidup. Saya pelajari Pak satu demi satu bulu hidup. Salah satu saya kasih tahu, pernah punya penggaris yang plastik. Nanti kalau belum pernah nyoba, digosokkan ke rambut ya. Setelah itu diapain? Kertasnya ada apa? Ada magnet. Begitu juga bulu hidup. Bulu hidup itu punya getaran-getaran yang luar biasa. Dia ada magnet. Dia akan tangkap itu. Apa yang ditangkap? Partikel yang masuk. Berapa sih partikel yang masuk satu hari? Setelah dia coba dihitung pakai kadang-kadang komputer 20 M. Banyak kan? 20 M akan masuk melalui hidung, tapi ditangkap. Nanti akan saya ceritakan mulai dari bagaimana masuknya, kemudian bulu hidung, ya tentu sampai nanti ke paru-paru. Kalau memang ini mau dikaji, monggo paling tidak 1 tahun lah ya. Loh, gak apa-apa, tapi kita sadar. Dengan kita sadar bernapas itu berapa kali, bagaimana caranya, sehingga kita akan sadar betapa nikmatnya nafas itu luar biasa. Luar biasa itu kalau kita sudah mengerti dan memahami ini. Terus kemudian masuk. Tadi berapa kali? 20 kali per menit. 1 jam berapa kali? 60 menit. Berapa? 1200 kali. Satu hari berapa? Kali 24. 1200 kali 20 berapa? 24.000. 4 jam kali 20 berapa? 4 kali 20 berapa? 4 kali 1200. 4 kali ya, pertama tadi kan 20 kali 20 kan satu jam itu 1200 kali 20 jam dulu berarti 24.000. Kan masih ada sisa 4 jam. 4 jam kali 1.200 berarti berapa? 4.800 tambah 2.000, 24.000 berarti 28.800. Tapi tadi malam kan ada turun sedikit ya, lebih kurang antara 24 sampai 25.000 kali.
Kalau 25.000 kali bernafas, 1 kali nafas 1.000. 1.000 kira-kira butuh duit piro? 25 juta. Ada yang gajian 25 juta sehari. Saya belum cerita yang lain. Cerita bayar nafas kok. 1.000 piro? Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahullah. Itu Allah atur frekuensi bernafas itu dengan baik. Dengan teratur. Bagaimana kalau nafasnya dicepatkan? Monggo, per menit 20 kali, coba dinaikkan per menit 100. Nafas coba, per menit 100. Monggo. Coba, 2 menit aja. Ada yang sanggup? Monggo, Pak, nafas cepat, Pak. Loh, ayo coba sama-sama saya. Ayo. 1, 2, 3, nafas cepat. Coba ayo. Ya apa kira-kira? Menggeh. Merah menit ya hebat sudah. Menggeh Pak. Ya tak? Kalau kita satu organ saja, hanya nafas kok ya, baru nafas kok. Kita cepat-cepat. Kemudian bayar 1.000 nggak sanggup. Kalau kita bayar 1 kali 1.000, itu kita ganti dengan alhamdulillah 1 kali. 1.000 kita ganti dengan 1 alhamdulillah 1 kali. Setuju? Setuju ya? 1.000 aja. Harga alhamdulillah itu 1.000 toh. Berarti kita butuh untuk mengucapkan alhamdulillah biro 24.000. Ada yang baca alhamdulillah 24.000 sehari? Bendino? Alhamdulillah. Sesuai dengan ini, gak sanggup kita. Terus kemudian supaya ini bagus, supaya ini bisa terbayar adalah dengan cara apa? Yaitu saya ambil contoh, ada uang 25 juta. Ibu-ibu ini kebetulan dapat rezeki 25 juta. Terus kemudian berangkat ke pasar. Disuruh ke pasar, entek 25 juta. Ibu-ibu beli apa? Beli bingung. Apa? Ada yang beli sayur, ada yang beli panci, ada yang beli beras. Entek 100 juta. Pak Yani beli apa? Ambil apa? Beli emas. Saya kira beli emas. Saat ini. Ya kan? Kenapa kok bisa beli emas? Saya pernah ke toko emas. Sementara nunggu Pak Sultan, dia lagi hitung-hitung sana. Saya lihat emas banyak. Ada emas yang rotok-rotok gila. Wah, ini kita larang. Mas, oh iya, kenapa dokter? Ini masih di biru sini. Lah duduk, ini murah dong. Ini emas 18 rokaat. Bosan. 18 karat, 18 rokaat. 18 karat. Tapi kalau yang mahal ini 24. Oh. Loh, tahunya dari mana? Kan saya godok, gak ngerti. Saya tanya, loh ini nanti dites dong. Oh gini, nah ini 20, yang ini begini. Saya kemudian dicek, dicampurin. Oh ini 24. Oh ini 18 rokaat, 18 karat. Ini kan, kenapa tahu yang ini 24, yang ini 18? Dari mana tahu? Dari mana tahu? Ikra. Ikra, ilmu. Ya enggak? Nah, supaya kita ilmu tahu bagaimana tadi yang pintar. Bapak pintar apa? Ambil emas. Ada orang yang enggak pintar. Oh, yang penting banyak apa? Panci, kompor, bobo yang 25 juta taruh di becak. Tenang aja. Sebentar telah selesai kantong. Oh, enggak ada yang tahu kalau ini. Waduh, pesan pick-up meter. Ya kan? Capek kan? Capek. Tapi hasilnya sampai di rumah bingung. Capek. Taruh
kulkas. Oh, belum beli kulkas dulu. Naruh sayur, naruh macam-macam. Nah, bagaimana kita wirid? Kita membaca subhanallah. Kita membaca alhamdulillah. Kita membaca Allah Akbar. Baca alhamdulillah pinggir. Berapa? 33 kali. Nah, ini rumah saya. Jadi kalau mau ke rumah saya paling gampang ingatnya apa? Kalimah syahadat, kalimah sodo. Untuk diunik memang kalimah sodo kok sih? Ya, kenapa? Kalimah syahadat, kalimah sodo kan harus terus, harusnya sampai sana kalimah sodo itu. Oh, untuk dewo, kalimah sodo, kalimah syahadat, terus kemudian masuk gang berapa? Rumah saya? Gang 3. Nomor? Jadi 3 kalimat syahadat gang 3 nomor 3. Kita wirid subhanallah. Itu kalau wirid subhanallah itu berapa nafas? 33 kali. Berapa nafas? 2, 3, cukup 2 saja. Alhamdulillah. Itu yang sering wirid kita ya. Gimana kalau nafas? Gimana? Mari kita coba satu nafas, satu alhamdulillah. Gak usah banyak-banyak, 30 aja, 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Akan mendapatkan kenikmatan luar biasa. Akan mendapatkan kenikmatan nanti, Pak. Nanti akan masuk ke sana. Alhamdulillah. Kalau cepat-cepat. Selama ini kita baca alhamdulillah, baca Allah Akbar, baca subhanallah, tapi ada dapatnya itu. Merasakan manisnya itu. Ini yang perlu. Karena saya belajar ini pun saya sudah sejak saya jadi dokter tahun 86, kemudian saya mendapat satu buku, saya membaca buku tentang Imam Al-Ghazali tentang apa? Nikmatnya berzikir. Nikmatnya berzikir. Saya cari nikmatnya di mana sih? Saya cari terus apa sih nikmatnya berzikir? Alhamdulillah Pak, semakin lama semakin kita tahu berzikir. Salah satu nikmatnya nanti kalau ibu-ibu bapak-bapak sudah mencoba itu, satu nafas, satu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau sudah bagus, tahu dan tingkatkan satu subhanallah, 3 nafas. Subhanallah, subhanallah, akan merasakan nikmat. Apalagi mengucapkan alhamdulillah, kualitasnya naik. Kualitasnya akan naik, semakin naik. Saya ambil contoh. Pasien saya ambil yang contoh-contoh yang bukti nyata. Di waktu saya baru lulus, saya masih sempat di rumah sakit Cilangkap di kamar 10 waktu itu sebentar. Kamar 10 tahu apa? Kalau yang sebelah, kalau kita masuk sebelah kiri itu tempat orang yang stres, sing rotok-rotok mengong, sing macam-macam. Sebelah kanan itu bagian neurologi, bagian lumpuh, bagian macam-macam. Ini ada satu pasien saya itu paraplegi. Tahu paraplegi? Bapak-bapak tahu paraplegi? Saya kasih tahu ya. Paraplegi itu dia terjadi pendarahan di sini belakang, terus kemudian yang disebut dengan orang apa? Stroke. Ibu-ibu kadang-kadang sering minta stroke ya. Bapak-bapak sering minta stroke ya. Itu mana? Di stroke ya. Loh, halus. Iya kan? Itu plak. Di sini juga nanti akan kita bahas tentang pusat pernapasan itu larinya ke belakang, yaitu otak, batang otak. Plak. Kemudian ini dia paraplegi itu tangan dan kakinya nggak bisa gerak. Tapi ada semua, tangannya ada, kakinya ada gini. Saya buktikan. Saya tanya, ibu bisa gerak nggak? Enggak dong. Tapi dia bisa ngomong, ini bagus. Jadi sentralnya bagus, yang periferinya, yang ke samping nggak bisa gerak.
saya buktikan, memang betul kayu ini nggak bisa gerak. Saya coba pegang tangan saya, Bu. Gini aja tangannya, nggak bisa gerak sedikit aja, nggak bisa jadi pelak gini. Berapa hari enggak? Udah 5 hari, 5 atau 6 hari. Udah gini toh, wis, udah diinfus. Oke? Terus kemudian tak coba duit saya. Duit tahu warung gini, gak bisa. Ya, begini. Mungkin kecil tak kasih lagi duit rongeng, gak bisa. Ibu-ibu ada yang mau, tapi ini ya, pojok ini tak kasih duit. Kira-kira apa? Bener gak? Iso kita kasih gak? Iso. Ini gak bisa. 1.000 gak bisa. Bisa gini? Ibu, bapak, bisa kan? Ya kan? Ini kan 14. Kakimu, obatmu, gak bisa dokter. Keringat gak bisa, keringat ya. Gak bisa, waduh, mereka duit saya kantongnya duit 1.000 tadi. Ya kan? Gak bisa. Lalu terus kemudian apa yang kita lakukan? Tolong, kan posisi tidur kan kakinya di depan ini. Gini kan, kakinya kan. Kemudian ininya saya angkat, suruh angkat. Perawat saya suruh angkat, setelah gini. Terus kemudian ini saya kasih refleks. Ibu-ibu pernah atau bapak-bapak, nanti kalau ada yang motong ayam itu kadang-kadang ada, bukan kadang-kadang, ada satu yang putih kayak gini, itu bisa ditarik. Yang bisa gini-gini, ya kan? Nanti ada ibu bahkan ada yang motong ayam dari rumah. Ya kan? Nanti buka aku tak ambil. Ya kan? Terus gini, atau nanti bikin opor kemudian tolong dicatat aja namanya siapa yang bikin opor gitu ya. Kalau memang di rumah ingat saya dekat Bu, Kalimantan dekat Bu ya. Tarik dia gerak gini. Kemudian saya kasih refleks dari belakangnya. Set, saya kasih refleks jempolnya gini Bu. Tolong bapak jempolnya gini. Bisa tak? Bisa tak? Nah ini jempolnya gini dia obat. Set jempol ibu itu langsung nangis. Alhamdulillah. Sing bagi kita ini sama. Sing kita ini sama. Oh lagi asik, cakiknya mudi. Cak, ya. Nanti sholat itu 10 menit setelah ini ya. Tak, gini. Terus kemudian apa yang terjadi? Ibu itu sampai nangis. Alhamdulillah, sampai nangis ya. Kenapa? Sudah 5-6 hari ini nggak bisa gerak. Ini jempolnya gerak. Ada siangnya saya kebetulan memang ada keluarga yang datang besuk. Tadi Mustafa, alhamdulillah jempolku sekarang sudah bisa. Wah, alhamdulillah. Pertanyaan saya, alhamdulillah kita sholat. Alhamdulillah. Dibandingkan dengan ibu tadi yang 1 atau 2 kali alhamdulillah, nilai kualitasnya yang mana yang hebat? Mana yang lebih tinggi? Mana Bu? Apakah kita? Apakah ini tadi? Ini tadi kan, ibu tadi kan? Kenapa? Karena ini di saat dicabut tidak bisa bergerak, baru sadar bahwa tangan bisa gerak. Di saat dicabut nafas dicabut di mata dekat, baru kita merengek-rengek untuk nafas. Ini kan termasuk juga kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah macam-macam. Alhamdulillah. Nanti kita tidak mendapatkan apa-apa. Bus. Tidak mendapatkan apa-apa. Ibu-ibu pernah wudu? Nanti kita akan kupas. Boleh nanti kita kajian Pak ya. Kupas tentang wudu. Enggak lama, 1 jam. Untuk kupasan wudu ping berapa? 25 kali. Kalau sebulan sekali kita kupas wudu 2 tahun. Saya belajar wudu 6 tahun. Ya Allah, kok belajar wudu 6 tahun? Ya, saya belajar kencing
mudah-mudahan belum dibahas tentang bagaimana cara kencing yang benar. Itu saya 5 tahun. Kenapa? Karena saya merasakan bahwa ini menikmati betul-betul. Kenapa begitu? Nanti kalau ibu-ibu sudah mulai merasakan untuk dengan baik, akan merasakan nikmat luar biasa. Kalau kali ini kita merasakan tentang bagaimana zikir dengan baik, subhanallah. Kalau sudah sampai 5 kali nafas satu subhanallah, yang berzikir bukan hanya keluar dari mulut, tapi yang lain berzikir, motorkan berzikir, mencucurkan air mata. Kemudian di sini akan tergetar. Di sini dari otak akan istilah masuk dalam, akan masuk ke dalam hati. Setelah kita berzikir, tidak usah banyak-banyak, 33 kali saja berzikir, 3 menit atau 5 menit, ya kan? Sampai 5 nafas, ya kan? Selama 33 kali, insya Allah ibu-ibu akan merasakan nikmat luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Kalau belum nyoba, belum nyoba, coba itu. Tapi kalau jadi imam, saya sarankan jangan. Jadi kalau jadi imam, mau coba wirid, aku menerapkan wirid aku biasa di rumah, misalnya 1 wirid 3 nafas, Pak. Alhamdulillah. Baru 4 kali moco, makmum bersejar. Tapi cukup pelan, ya kan? Kita lakukan. Bapak-bapak, sebelum saya, ini masih panjang ini, masih panjang. Nafas ini sebenarnya masih panjang. Nanti karena saya sering ke sini, nanti boleh kita buka kajian setiap hari Ahad atau Ahad saya penuh. Nanti kita atur lah. Setelah Ramadan ini cepat-cepat diambil. Kenapa? Karena mungkin Sabtu sama Ahad itu kan banyak yang libur ya. Nanti bisa kita ambil. Saya ada beberapa kajian Sabtu di sana, kemudian ini Ahad di sana. Nanti mungkin ada yang kosong, silakan diambil. Atau Jalan Barito, alhamdulillah dia minta kalau nggak salah Ahad kelima. Kemudian ada yang Ahad keempat. Kalau Ahad keempat, besok Ahad saya rutin itu di Masjid Muawanah, Jalan Kalpataru. Itu kupasannya sudah mulai ke arah ginjal. Kenapa kita kupas semua? Sehingga kita menyadari itu. Sebelum saya tutup, ada yang mau nanyakan? Monggo. Ada yang mau tanya? Monggo. Bapak-bapak, ibu-ibu. Gak ada yang nanya. Monggo. Bingung semua. Ini baru sedikit loh, Pak. Belum saya ceritakan. Bagaimana hidup, bagaimana dalamnya, bagaimana dia bisa membunuh kuman, bagaimana dia bisa memblokir kuman, bagaimana nanti berhubungan dengan corona, bagaimana nanti kita istinsok. Wah, itu sangat-sangat istimewa. Yang diajarkan oleh Rasulullah ternyata pas banget, Pak. Sampai kita di saat kita makan tidak boleh ngobrol. Ada semua itu, Pak. Saya kupas. Kenapa kita bersih? Ibu-ibu, bapak-bapak pernah bersih? Pernah nggak mikir? Bersih itu mesti ada ancang-ancang. Mesti ancang-ancang. Nggak langsung bullshit, nggak kan? Mesti ada ancang-ancang. Langsung masa mesti ada ancang-ancang. Ada. Berapa kekuatan bersih? Itu penting. Berapa kekuatan batuk? Berapa kekuatan kita ngomong? Sehingga berhubungan dengan jaga jarak. Saya ingin tanya, jaga jarak itu pakai masker, cuci tangan harus cuci tangan yang betul. Pakai masker harus pakai masker yang betul. Pakai masker itu kenapa pakai? Supaya apa? Supaya corona masuk kan? Itu kan? Itu kalau yang laki-laki corona. Kalau yang perempuan, kalau Cino, ini kan impor Cino kan, ko kan, Cino. Tapi kalau wedok, C. Nah, jadi ada 2 jenis yang mau masuk ini, corona sama Cirona. Cirona, nah ini. Nah, kemudian dia kenapa? Kita harus tahu juga berapa dia bisa pindah. Jaraknya, sudah saya sampaikan di sini berapa? Minimal kalau kita ngomong begini atau kita begini, dia akan keluar melalui bersin itu kecepatannya jauh. Kalau batuk itu kecepatannya sekitar 70
meter, 70 kilo per jam. Lebih cepat daripada kita naik sepeda motor. Betul. Tapi kalau bersin itu sampai 240 km per jam. Bersin. Nah, bagaimana kita cara bersin yang diajarkan oleh Rasulullah? Bagaimana cara batuk yang diajarkan oleh Rasulullah? Semuanya ada lengkap. Nikmat banget. Nah, kalau ngomong-ngomong kayak gini, berapa? Minimal 2 meter, 1,8. Saya sarankan untuk jaga jarak. Kalau selama COVID ini, jaga jaraknya itu jangan tanggung. Berapa ini kira-kira? Kira-kira? Hah? Enggak, masa orangnya sebatang ini? Lah, batangnya segini toh? Berapa kira-kira? Coba ngangkat, biar. Tanggung. Kalau mau jaga jarak, tulis itu jaga jarak minimal 1,8 atau 2 meter. 1, 2, 3, 4. Sang pertama 4. Tapi sang pertama nggak bisa diisi karena imam. Begini 1 meter, berarti harus geser situ. 2 meter, 2 meter, 2 meter, 4. Kalau besok 1 meter. Sampai satu, jadi 4, ya, rolas, sholat di jalur masjid. Ayo pakai protokol kesehatan beneran, aja ya hano, aja sebaru-sebaru, lihat sebaru-sebaru. Karena almanan di sebaru guys, juga iso. Delokan Mekah Madinah 2 meter. Aku sudah ngecek 2 meter. Dan kalau di sini 2 meter, 18 di depan sana. Mari kita betul-betul gitu. Kalau udah rapat pisan. Oh, karena ada satu lagi lawan kita. Apa lawan kita? Syaitan makan dulu. Sehingga kalau saya sholat, sering saya membaca apa? Ayat Al-Quran. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Sholat renggang-renggang. Saat ini mau saya sampaikan ini mungkin ilmunya belum sampai sana. Oke lah. Ya toh, apa? Monggo kita sholat, kemudian yang kosong silahkan anak, cucu, buyut, mbah, setan masuk kafe. Di situ, sebelahnya ada 3 buyutnya, cucunya, anaknya. Sehingga ini lotak, dibutuh kafe. Nek apa sih dibutuh kok? Bapak-bapak, jadi mungkin perlu kita bicarakan lagi. Kalau sampai mau jaga jarak, mungkin mogok piro. Jangan langsung jaga jarak, piro. Gitu loh. Jadi mungkin perlu kita bahas. Kalau enggak, sekalian jangan tanggung. Sampai ini, ya waktu ketularan nih. Kalau seandainya kita takut ketularan, iya kan? 2 kan kenanya. Ketularan bisa. Kemudian yang kedua, setan tetap masuk. Atau sebaliknya rapat, saya di masjid itu sudah rapat semua. Sebagian besar, alhamdulillah masjid Roisya, masjid Muawana. Kemarin saya di Gang 7, RW 7 di Jalan Kendari Sotoy. Itu rapat. Terus kemudian saya ngisi kemarin itu di mana? Semua rapat, kecuali Sabilillah. Kenapa? Karena Sabilillah nggak punya kampung. Punya kamu enggak sendiri? Enggak punya. Kenapa? Karena dari luar semua. Karena dari luar jauh-jauh. Akhirnya dibuat dulu 1,5 meter. Sekarang karena perkembangan sudah mulai zona hijau, sudah mulai bagus. Akhirnya mulai sekarang 90. Jarak pundak dengan pundak 90. Sekarang. Ya, kalau kita ini pundak dengan pundak, paling kira-kira piro. Nah, ini perlu kita bicarakan, perlu kita sampaikan, kita pilih di sana. Memang seorang tabir harus betul-betul punya satu perkembangan yang seperti itu. Jangan kita menghitung cukup jarak toh, tapi kita harus betul-betul cerdas dan akurat. Bapak-bapak rahimakumullah, mudah-mudahan insyaallah kajian yang singkat ini menyadarkan kita. Ini baru sedikit menyadarkan kita bahwa sebenarnya kita berzikir ini untuk kita salat untuk kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu kupasannya cukup banyak. Saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu kita renungkan
lakukan. Mudah-mudahan kita masuk kepada la in syakartum azidannakum. Barang siapa bersikir akan aku tambah terus. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi mari kita bersikir betul-betul sadar bahwa saat ini aku dialog dengan Allah. Saat ini aku dipandang oleh Allah. Saat ini ada CCTV Pak. Ya, sekarang jalan Kalimusono yang menonton ke sana, lampu merah macet. Sudah mulai sampai ke kadang-kadang sampai di jam 12 Pak. Macet. Kenapa Pak? Bapak pengen tahu? Karena saya juga pengamat daripada Polresta. Kenapa? Karena ditulisi menggok kiri gak oleh, menono CCTV, ada surat cinta kirim kan? Gak berani belok Pak. Mobil gak berani belok, motor gak berani belok, hanya yang ke belakang. Kenapa? Karena ada CCTV kita Pak, multidimensi Pak. Motor, CCTV-nya, kopi, mono, hidung, mono, semua termasuk sel-sel kita tersebut. Sebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kecil itu akan lebih dibahas. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Rabbana wa iyyaka nasta'in. Rahmatal alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya subhanallah wa tahiyyatu ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi